Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa sayyidina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa jurudihi min yawmin hadha ila yawmin la yanfa'u malun wala banun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Wa qala Allah aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Yang terhormat, yang mewakili Gubernur Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pak Miftah. Semoga Pak Gubernur senantiasa dalam keadaan sehat afiat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya hormati Ketua DKM Masjid Raya Saful Khairat Marwan, dan juga seluruh jajaran DKM yang hadir dan telah memfasilitasi peringatan Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Juga yang saya hormati para pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara, juga sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Semoga langkah-langkahnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, para ulama, para imam yang hadir dan juga saya muliakan, ibu-ibu majelis taklim Saful Khairat dan seluruh jamaah majelis taklim yang hadir pada hari ini dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya insyaallah semua kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini tepat pada 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita hidup di dunia yang fana ini di dalam iman dan Islam. Masih ada nikmat yang terbesar yang bahkan diinginkan oleh seluruh nabi dan rasul, yakni nikmat sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Azamun nikmah, ini adalah nikmat yang agung yang bahkan melebihi nikmat-nikmat dunia lainnya. Nikmat yang harus kita syukuri. Dalam sebuah hikam disebutkan, an-ni'matu kal arus wa mahruha as-sutr. Nikmat itu ibarat pengantin dan mahar dari nikmat itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan ini nikmat yang paling besar? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far As-Shadiq disebutkan bahwa innallaha yu'tad dunya liman yuhib wa liman yubghid walakinnallaha la yu'tadinahu illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, nikmat dunia itu kepada siapa yang dia cinta maupun kepada siapa yang dia benci.
Tetapi Allah tidak akan memberikan nikmat ad-din. Para ulama tafsir hadis menyampaikan ad-din yang dimaksud di sini adalah agama, adalah iman, adalah makam sebagai umat Rasulullah SAW. Sebagian juga menyampaikan bahwa ad-din yang dimaksud di sini adalah akhirat. La yuqaddinahu illa liman yuhib. Tidak diberikan agama ini, tidak diberikan iman ini kecuali kepada siapa yang dia cintai. Jadi yang hadir pada hari ini insyaallah tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diizinkan untuk hadir, orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan heran kalau ada konser musik, orang-orang datang dengan ikhlas. Artis datang, orang datang tanpa diundang, biar hujan badai, mereka terobos untuk datang hadir di situ. Tetapi tidak semua orang bisa mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang membicarakan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di dalam bahasa Ternate disebut hati dunia mabunga segala namu yang kawini, hati surga mabunga namu boga yang kawini. Pohon-pohon surga, pohon-pohon dunia dan dahan-dahannya itu semua burung akan bertengger di situ. Tetapi hanya burung-burung tertentu yang bisa bertengger di dahan-dahan pohon-pohon surga. Masya Allah. Dan di dalam kehidupan ini banyak-banyak kita hadir di tempat-tempat yang baik, terutama di masjid yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban BKD mewakili gubernur. Perbanyak kita hadir di majelis taklim. Dalam sebuah hadis disebutkan ad-dunya hadisun fakun jamila zikri. Karena dunia ini akan menjadi kenangan, maka buatlah kenangan-kenangan yang baik. Karena semua orang pasti akan diperlihatkan kedudukannya, tempatnya, kegiatannya di dunia sebelum dia berlepas dari jasadnya, dan akan menjadi rahmat besar dirinya kalau kehidupannya di dunia ini banyak dihabiskan di tempat-tempat yang baik. Insyaallah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kehadiran junjungan Rasulullah Muhammad SAW beserta ahlul bait, sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumiddin. Karena tidak ada satu amalan pun yang akan diterima kalau orang itu meninggalkan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita orang salat 5 waktu, salah satu rukun dari rukun 13 itu adalah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tanpa salawat tidak diterima salat. Khutbah Jumat yang menjadi makana raka'ataini minaz zuhur itu juga tidak akan diterima atau batal kalau khatibnya tidak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar yang lahir tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah, yang mazhabnya itu banyak sekali dianut oleh orang-orang di Indonesia termasuk kita di sini. Mungkin beliau di akhir-akhir hidupnya menuliskan sebaik syair, yang syairnya itu saya baca ketika saya menziarahi makam beliau di Mesir. Syair yang tidak terlalu panjang, tapi beliau menulis, in aradta fi daraini tas'ad fa'aksirni salatu ala Muhammad. Jika kalian ingin selamat bahagia di dua negeri, maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dua negeri yang dimaksud di sini adalah negeri dunia dan negeri akhirat. Wa in aradta al-kabul fi da'wat fakhtim bi salati ala Muhammad. Dan jika kalian ingin doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah salawat itu sebagai kunci dari doa. Fala salatu yusih wa la siyam liman taraka salat ala Muhammad. Dan tidak akan diterima puasa dan salat seseorang bagi yang meninggalkan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW.
salawat ini besar, maka perbanyak kita bersalawat. Jangan hanya di bulan Maulid, tetapi dalam setiap hari kita bersalawat, kita bersalawat, kita bersalawat. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan barang siapa yang bersalawat 100 kali dalam syarah kitab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya 100 hajat. 70 hajat di dunia, 30 hajat di dunia dan 70 nanti hajat di akhirat Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita buktikan di dalam kehidupan kita adalah wajib. Wajib. Karena mencintai Rasulullah, cinta kepada Rasulullah itu adalah syurutul iman, persyaratan iman seseorang. Apapun yang dikerjakan di dalam hidupnya untuk agama, tapi kalau tidak ada cinta kepada Rasulullah, dia tidak beriman. Siapa yang katakan wajib? Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih yang dimuat di dalam Kutubus Sittah, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi walidihi wa malihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cinta daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada hartanya, dan daripada seluruh manusia yang ada. Harus cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Yang pertama, karena itu adalah perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakanlah, ya Muhammad, kalau kalian, kalau umat, kalau manusia benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Ittiba itu mengikuti dengan cinta. Ikut karena cinta. Orang ikut artis, orang ikut pemain bola karena orang cinta sama artis dan pemain bola itu. Ada yang sampai anak sampai dongkas nama pakai nama pemain bola gitu. Nama Messi, Ronaldo, kan? Padahal orang di Halmahera dan di Ternate, saya juga heran. Nama yang paling berkah itu Muhammad, itu nama paling berkah. Insya Allah. Ada orang kasih nama artis, kasih dandan anaknya seperti idola-idolanya, karena dia cinta sama idola itu. Nah, kita orang harus cinta kepada Rasulullah. Karena perintah Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kita orang cinta kepada Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampun dosa kalian. Bayangkan orang yang bertobat, memang insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taubat nasuha. Tapi kalau orang cinta kepada Rasulullah, dia sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi luar biasa kita orang cinta kepada Allah, yang kepada Rasulullah. Yang pertama karena perintah Allah, yang kedua karena perintah Rasulullah, persyaratan iman. Yang ketiga karena Rasulullah SAW itulah orang yang paling cinta kepada kita orang Rasulullah. Orang yang paling cinta kepada ibu-ibu bukan suami ibu, bukan. Orang cinta kepada bapak-bapak yang paling cinta bukan istri bapak-bapak, bukan. Tidak sedikit suami yang menyakiti istrinya, meninggalkan istrinya, mengkhianati istrinya. Tapi insya Allah bukan suami ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu hadir di sini karena suaminya insya Allah baik-baik juga. Ya, karena ada ulama yang mengatakan seorang istri, agama seorang istri itu bergantung pada agama suaminya juga. Insya Allah. Ada istri yang mengkhianati suaminya. Alhamdulillah di Maluku Utara ini tidak ada, tapi kita orang mungkin di sini tidak ada insya Allah ya.
dan mudah-mudahan jangan ada. Orang baca berita, lihat di televisi, di situ kalau ada istri yang siram suami dengan minyak tanah baru bakar, ada yang potong suami dengan parang, dengan pisau dan macam-macam. Orang tua yang begitu cinta kepada anak, ada orang tua yang sumpah anaknya, kutuk anaknya. Anak yang harusnya berbakti kepada orang tua, ada anak yang menebas orang tua dengan parang yang beberapa waktu lalu terjadi di sebuah wilayah di Halmahera. Sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, pimpinan dengan bawahan, belum mutlak cintanya, belum mutlak. Meskipun seseorang itu sudah mengabdi berbakti kepada orang itu, orang lain, belum tentu dia dibalas dengan kebaikan yang sama, belum tentu. Tetapi kalau Rasulullah SAW sudah pasti sangat mencintai umatnya, sudah pasti sangat mencintai umatnya. Karena Rasulullah di saat-saat yang paling mustajab sekalipun, bahkan di tempat yang paling tertinggi di alam ini, ketika Rasulullah melewati Sidratul Muntaha dan menerima perintah salat, beliau mengingat umatnya dan mendoakan umatnya. Bahkan pada akhir hidupnya yang beliau sebut adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana kecintaan Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah seorang rasul dan penutup dari rasul-rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Beliau nabi dan rasul yang sempurna dan menyempurnakan nabi dan rasul sebelumnya. Seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, yang lahir tahun 164 Hijriah dan 241 Hijriah wafat. Di dalam kitab beliau Al-Musnad mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah di alam ini. 124 nabi dan rasul, dan semuanya itu berjanji akan beriman kepada Rasulullah kalau di dalam risalah, penugasan risalah itu mereka bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi itu dia adalah kelanjutan dari nabi sebelumnya. Dia membawa risalah dari nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Yusuf membawa risalah dari ayahnya Nabi Yakub. Nabi Sulaiman membawa risalah ayahnya dari Nabi Daud. Dia tidak membawa risalah yang baru. Kalau Rasul, dia diutus untuk membawa risalah yang baru untuk umat yang lebih besar, tapi masih terbatas. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW menyempurnakan segala ajaran risalah yang pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, menutup, mengunci, dan diutus bukan hanya untuk negara Arab, negeri Arab, tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus melainkan untuk seluruh alam ini. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi Rasulullah diutus untuk seluruh alam, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, bahkan seluruh makhluk yang ada. Al-Taliful Bahar, ikan-ikan di laut, seluruhnya mendapat keberkahan dan rahmat dari diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah manusia yang paling sempurna, yang paling mulia, dan tidak ada satupun manusia yang seluruh kehidupannya direkam dengan teliti kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wal Nihayah menggambarkan betapa hebatnya nasab Rasulullah SAW. Kitab-kitab sirah nabawiyah menuliskan betapa sempurnanya diri Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kitab hadis ada yang dikenal dengan Sama'il Muhammadiyah yang terhimpun atau dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah radhiyallahu anhu, menulis Rasulullah itu dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Kehidupan Rasulullah, dari Rasulullah bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya ada di situ. Bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana tubuh Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah.
Di dalam hadis tersebut, di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan wajah Rasulullah itu indah bercahaya seperti rembulan. Tidak ada kerutan pada wajahnya. Alis beliau seperti huruf nun yang terbalik, atau dalam bahasa lain seperti busur panah yang dibalik. Alis beliau tebal dan bersambung. Mata beliau, bulu mata beliau lebat padahal tidak pernah menggunakan celah. Makhulan bikuhlil hidayah disebutkan di dalam syair. Seperti diberikan celah sejak beliau lahir. Hitam bulu matanya dan alisnya. Dan terlahir beliau sudah dalam keadaan berhitam. Makhtunan biyadil inayah. Rasulullah terlahir itu sudah dalam keadaan berhitam. Rasulullah memiliki janggut yang hitam, tebal dan rapi. Rapi janggut Rasulullah SAW. Rapi. Rambut beliau sebahu, hitam bergelombang. Kulit beliau putih agak kemerah-merah. Saya pernah ceramah seperti itu. Suatu saat saya punya jemaah bilang, Ustaz, bagaimana supaya tompi jenggot sama dengan petua Rasulullah? Ini tompi piara jenggot ini jadi sama dengan susaku nih Ustaz. Saya punya jemaah salah satu di Tobiano. Saya bilang, iya barang ini jaga cukur terus. Akhirnya dia tumbuh sama dengan susaku. Rasulullah punya janggut itu segenggam. Jadi dia tidak panjang sampai di dada, tidak. Rapi. Kalau lihat para ulama-ulama di Haramain, imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, seperti itu. Kurang lebih janggut-janggutnya Rasulullah Muhammad SAW. Tubuh beliau lebar, bahu beliau lebar, dada beliau bidang, perut beliau juga datar. Beliau tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. Beliau akan terlihat tinggi di antara orang-orang pendek dan terlihat sedikit lebih pendek di antara orang-orang yang tinggi. Itu Rasulullah SAW. Kalau dipanggil ya Muhammad, misalnya beliau berjalan terus dipanggil, meskipun yang panggil itu anak kecil, beliau berbalik sepenuh badannya untuk menghadap siapa yang dipanggil. Labbaik. Kita orang ini orang panggil Ustaz, cuma kepala sedikit, siapa? Kepala sedikit mana ini? Itu orang sekarang. Kalau Rasulullah tidak, akhlaknya begitu mulia. Gigi-gigi beliau laksakan durar seperti mutiara. Ubannya Rasulullah di dalam kitab Syama'il Tirmizi itu kurang lebih hanya 12 helai. Uban di kepala dan uban di janggut, jadi tidak terlihat. Pakaian yang senang dipakai Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ahabbu sawm Nabi al-qamis. Beliau suka menggunakan gamis. Seperti yang orang punya ustaz yang mengaji tadi pakai gamis. Itu pakaian disukai Rasulullah. Kadang kalau menerima tamu Rasulullah menggunakan jubah hibra atau rida dari Yaman. Itu pakaian Rasulullah. Jadi kalau kita orang pakai jubah, pakai gamis, itu bukan budaya Arab. Itu pakaian sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Pakailah, biar tidak tiap hari. Kalau tiap hari di kantor pakai gamis, saya yakin Pak Kaban akan tegur. Akan dapat tugas di masjid, pindah dari kantor ke masjid. Ya, kita jangan tiap hari menggunakan itu. Kita orang pakai batik, ya batik kita orang pakai karena itu pakaian nasional. Pakai jas, silakan. Di dalam rapat, di dalam kerja, di dalam tugas, tidak masalah. Tetapi jangan sampai tidak pernah menggunakan pakaian sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Pakailah meskipun 1 minggu 1 kali salat Jumat, ya, meskipun seperti itu. Rasulullah senang menggunakan imamah, sorban, qalanis, peci. Bahkan salah satu guru saya, seorang ulama mengatakan, itu kepala Rasulullah hampir tidak pernah terlihat kecuali pada saat haji wada. Kecuali pada saat beliau melaksanakan haji wada. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, inna farqu bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Sesungguhnya yang membedakan mahkota kita dengan orang-orang musyrik
adalah imamah. Al-amaim alal qalanis. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kufiyah di dalam itu namanya qalanis. Kemudian sorban yang melingkar itu namanya al-amaim atau imam. Sekali lagi, ini bukan pakaiannya orang Arab, tapi ini pakaiannya Rasulullah Muhammad SAW. Karena Abu Jahal berpakaian tidak seperti itu. Sama dengan ibu-ibu punya pakaian hijab seperti ini. Ini bukan pakaian budaya, ini pakaian syar'i. Kalau pakaian budayanya orang Arab masa jahiliyah, mohon maaf, pusarnya keluar, rambutnya terjurai. Pakaian itu masih dipakai pada tarian-tarian khusus di Mesir. Pakaian orang Arab jahiliyah, tapi yang pakai bukan muslimah lagi. Ada orang-orang Yahudi yang masih menggunakan itu. Jadi menggunakan hijab, menutup aurat itu perintah Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur dan perintah Rasulullah SAW. Makanya punya anak perempuan kasih pakai hijab sejak dini, kasih pakai jilbab sejak dini. Kalau dulu ada pakai pakaian ketat-ketat, larang, ya, larang. Kalau solarang belum bikin, itu urusan orang dengan Allah. Karena ada anak Nabi sendiri. Nabi Nuh punya anak kandung darah daging tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Istri sendiri tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Jadi istri-istri ini ada yang seperti Khadijah wataknya, ada yang seperti istri Nabi Nuh. Anak-anak juga seperti itu. Ada yang tipenya seperti Ismail alaihissalam yang taat, ada juga istri anak yang tipe seperti Kanaan. Tapi insya Allah dengan keberkahan, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW, istri-istri yang ada, ibu-ibu yang ada ini adalah ibu-ibu yang akan mencontohi Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatina Hadid, Fatimah Az-Zahra, insyaallah. Dan anak-anak kita orang semua akan mencontohi anak-anak yang saleh dari generasi-generasi salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, ya, ada sebuah kisah. Ini tentang kesehatan Rasulullah. Ada seorang tabib dikirim ke Madinah untuk melayani Rasulullah dan sahabatnya oleh seorang raja. Saya lupa dari kerajaan apa itu. Tapi 3 hari berlalu, dia tidak ada pasien. 1 minggu berlalu, tidak ada pasien. 1 bulan berlalu, tidak ada pasien. Akhirnya dia menganggur. Tidak ada yang sakit dari Rasulullah, ahlul bait, sahabat, kerabat, tidak ada yang sakit. Maka dia kirim surat kepada rajanya, saya minta saya dipulangkan saja, karena di sini saya jadi pengangguran. Oh sudah, kau minta izin sama Nabi Muhammad SAW. Ketika dia minta izin kepada Nabi SAW, dia bilang saya mau minta izin pulang. Kenapa? Saya jadi pengangguran di sini, saya tidak ada kerja, karena tidak ada yang sakit. Tapi sebelum saya pulang, saya mau tanya sama Rasulullah, apa yang menyebabkan Rasulullah ini jarang sakit dan para sahabat? Rasulullah mengatakan, nahnu kaum, kami ini kaum yang tidak makan kecuali ketika kami lapar. Dan kami akan berhenti makan sebelum kekenyangan, bukan sebelum kenyang, sebelum kekenyangan. Kalau sebelum kenyang berarti masih lapar kan? Sebelum kekenyangan berhenti makan. Jadi nanti makan kalau lapar. Akhirnya tidak sakit. Dan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah itu tidak pernah mencampur-campur makanan. Maksudnya kalau Rasulullah sudah makan ayam, dia tidak makan telur. Sudah makan daging kambing, dia tidak makan sapi yang ada di situ. Kambing dia tidak campur dengan ikan, sapi tidak campur dengan ikan. Nah, kita orang ini makan campuran sama dengan kebun binatang. Makanannya maksudnya ada kambing, lihat sapi, ambil sapi sedikit lagi, berjalan ke sana di meja ujung dapat ayam, ambil ayam lagi, berputar kamar ambil kerupuk, ada ikan bakar, pela ikan bakar sedikit ambil lagi. Bagaimana kolesterol terhantam, darah tinggi ternaik, asam urat merajalela, karena makan seperti itu. Hidup cuma makan. Yang difikirkan cuma makan, dan ketika lihat makanan hantam lupa segalanya akhirnya. Jadi menjaga makanan ala Rasulullah SAW, insya Allah sehat.
Rasulullah sebelum makan sunnahnya itu beliau menjilati garam. Saya belajar ini ketika saya umur sekitar 6 tahun. Ketika ada ulama dari Pakistan datang dan India dan mereka makan di rumah dan dia meminta garam. Kemudian dia menjilati garam dan dia katakan bahwa ini akan menghilangkan 70 penyakit berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Banyak ulama-ulama besar yang hidupnya seperti itu tidak pernah kena sakit berat. Ya, sakit itu kafarah bagi kita orang umat Rasulullah. Tapi jangan sampai sakit-sakitan. Karena nanti kalau sakit-sakitan kita orang susah ibadah. Ibu-ibu kalau sakit asam urat susah duduk baca maulid, baca Al-Quran lama-lama, ya susah. Harus sehat supaya bisa beribadah, bisa berbuat untuk umat. Jamaah rahimakumullah. Dan Rasulullah itu orang yang sangat gemar berjalan kaki. Pagi Rasulullah tidak pernah tidur. Pagi tidak pernah tidur. Ada hadis mengatakan tidur pada pagi hari yurisul faqr, akan mewariskan kefakiran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah punya wajah yang sangat indah. Kalau Nabi Yusuf itu mewarisi separuh dari kegagahannya dunia, Nabi Yusuf itu wajahnya gagah luar biasa. Kampung Nabi Yusuf itu namanya Fayyumi di Mesir. Itu orang-orangnya gagah-gagah dan cantik-cantik semuanya. Yang jual balacang di pinggir jalan itu lebih cantik dari artis yang paling cantik di Indonesia. Itu Fayyumi. Yang sapu-sapu jalan lebih gagah daripada artis yang paling gagah di Indonesia. Negerinya Nabi Yusuf. Itu orang-orangnya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi para ulama mengatakan bahwa segagah-gagahnya Nabi Yusuf, yang perempuan saat itu memotong tangan-tangan mereka ketika mereka lihat wajah Nabi Yusuf, itu baru separuh dari wajah Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan yang paling utama yang harus kita contohi dari Rasulullah adalah akhlak beliau. Beliau katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia bagi manusia. Rasulullah yang kita contohi akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah itu banyak. Ada akhlak ihsan, ada akhlak amanah, ada akhlak siddiq, ada akhlak haya, malu. Dan banyak sekali akhlak Rasulullah SAW. Tetapi ada satu akhlak atau beberapa akhlak yang ingin saya sampaikan di sini. Di antaranya adalah akhlak ihsan. Ihsan itu artinya baik, sungguh-sungguh, betul-betul di dalam mengerjakan sesuatu. Jadi Rasulullah kalau kerja yang betul, ibadah yang betul. Makanya ada yang kita orang dengar tentang rukun ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu hadirkan itu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Kalau rukun ihsan ini diletakkan di dalam salat, di dalam ibadah, insyaallah salatnya itu khusyuk. Salatnya jadi khusyuk. Tapi memang proses untuk khusyuk di dalam ibadah itu tidak mudah. Imam Syafi'i merinci beberapa hal yang bisa mengantarkan orang di dalam kekhusyuan. Nanti insyaallah kita orang di lain waktu membahas tentang khusyuknya salat. Tapi setidaknya kita hadirkan rukun ihsan. Ini kadang kita orang salat mau pisah sembahyang cari HP terdapat. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah, HP saya taruh di bawah bantal rupanya. Baru ini. Karena ada setan yang bertugas untuk mengganggu orang salat. Coba pakai rukun ihsan di dalam salat. Rasulullah perintahkan kalau mau menyembelih, tajamkan pisau. Jangan hadapkan hewan yang disembelih kepada hewan yang sudah disembelih. Itu ihsan. Rasulullah berperang menggunakan pedang yang sangat tajam, pedang yang sangat kuat, baju zirah yang sangat luar biasa. Itu ihsan. Maka dia menggunakan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidupnya. Bekerja, misalnya untuk provinsi, bekerja dengan baik dan benar. Hadir pada hari-hari kerja, itu ihsan di dalam bekerja.
Loyal kepada pimpinan itu juga bagian akhlak dari ihsan. Menghormati dengan sesama itu akhlak dari ihsan. Dan Rasulullah SAW sangat tawaddunya Rasulullah kepada semuanya. Tawaddu itu rendah hati. Rendah hati Rasulullah. Kalau ada orang yang cari Rasulullah, meskipun orang miskin, orang fakir, yang tidak punya apa-apa, ketika dia datang cari Rasulullah di rumah dan tidak baku dapat sama Rasulullah, Rasulullah pulang disampaikan oleh Ummul Mukminin, ya Rasulullah, tadi ada orang cari. Siapa dia? Si Fulan bin Fulan. Kalau dia datang lagi, berikan pesan kepadanya, dia tunggu saya di mana saja, saya akan datang menjumpainya. Itu akhlak Rasulullah SAW. Kita orang ini kadang orang WA 3 hari baru balas. Orang telepon soalnya kamu terangkat. Dia ini telepon mengkali minta duit ini apa? Ya sudah, sekarang kan banyak yang begitu juga kan. Ini kita orang harus menggunakan akhlak Rasulullah di dalam menghadapi orang. Kadang kita orang hanya menghargai orang itu kalau dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya segala macam. Tapi tidak pernah kita orang hargai orang-orang yang tidak punya apa-apa. Acara, orang list undangan, pejabat-pejabat duluan. Pejabat ini, pejabat itu, orang kaya ini, orang kaya itu, bos ini, bos itu. Padahal salah. Yang harus diundang orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang utamanya dari kalangan kerabat. Orang-orang yang tidak pernah makan daging misalnya, atau jarang memakan makanan enak di dalam kehidupan, itu yang diutamakan undang. Ya, gitulah manusia ya manusia. Padahal Allah sudah jamin di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Begitu juga kalau orang yang berbuat buruk, keburukan itulah yang akan kembali kepada kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu ini sangat penting. Rasulullah katakan, bersabda, tidaklah seorang di antara kalian tawaddu illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat dirinya. Jadi jangan khawatir orang tawaddu nanti orang tidak hormat. Jangan khawatir tawaddu nanti hilang wibawa, tidak. Justru dengan tawaddu itu Allah akan mengangkat derajat di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita orang menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hidupkan sunnah-sunnah beliau. Orang bilang cinta kepada Nabi harus ada pembuktian. Tidak boleh atau tidak akan diterima cinta yang tidak ada pembuktian. Cinta harus ada pembuktian. Pembuktiannya itu dengan menjalankan sunnah Rasulullah. Di dalam ilmu hadis ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah adalah semua hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Misalnya dibaca qala Nabi SAW, qala Nabi SAW, yaqulu Nabi SAW, itu sunnah qauliyah. Apapun yang dilafazkan Nabi SAW itu sunnah. Hadis. Hadis ini ada derajat-derajatnya. Ada hadis sahih, hadis mutawatir, ada hadis dhaif, ada hadis palsu juga. Jadi kalau hadis mau tanya sama ulama hadis, ahli hadis. Tanya sama ulama ahli hadis, tanya sama orang yang berkompeten di bidang itu. Ya. Tidak boleh kita orang mengartikan agama ini seenaknya kita orang, bahaya. Fas'al ahla zikra in kuntum la ta'lamun. Firman Allah dan Allah. Bertanyalah kepada orang yang tahu, para ulama, kalau tidak tahu. Hadis. Jadi hadis ini harus kita orang pelajari di dalam kehidupan. Setidaknya ada 1, 2, 3 hadis yang kita orang hafal di dalam kehidupan ini. Meskipun hadis-hadis pendek. Kalau tidak mampu hafal, baca saja. Dan niatkan untuk amalkan. Qauliyah. Dan ini semua hadis yang keluar dari ucapan Rasulullah dijamin itu adalah petunjuk dari Allah. Dalam Al-Quran surah An-Najm Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi SAW itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya.
Tetapi semua yang dia katakan, dia ucapkan itu adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyah, perilaku Rasulullah Muhammad SAW yang tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana cara makan Nabi? Ya, saya lupa lagi. Nabi itu melarang. Ini satu perbuatan yang langsung keluar dari fi'liyah maupun qauliyah, yakni makan dan minum. La taqrabanna ahadukum qa'iman, la tasrabanna ahadukum qa'im. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Jadi Bapak Ibu kalau pergi acara, jangan minum dalam keadaan berdiri. Harus duduk. Kalau orang-orang non-muslim punya pesta itu ada standing party. Diorang makan berdiri, minum berdiri. Kita orang Islam tidak boleh. Karena menyalahi perintah Rasulullah SAW. Rasulullah selalu duduk ketika makan, duduk ketika minum. Nah, di dalam ilmu kedokteran yang pernah saya baca, ada sistem saringan di dalam tubuh manusia yang akan berfungsi ketika kita orang duduk. Kalau kita orang berdiri, saringan itu tertutup, sehingga air yang kita orang minum, kotorannya semua akan masuk, sehingga orang bisa terkena penyakit ginjal. Tapi kalau duduk, saringan itu akan terbuka dan semua kotoran-kotoran itu akan masuk ke pembuangan. Dan insya Allah sehat. Tidurnya Rasulullah, beliau miring kanan. Karena sebelah kiri secara medis ada organ-organ vital di sebelah kiri, termasuk jantung. Kita orang ini tidur barika, tapalaka, tabula balik sana kemari. Jadi usahakan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah takririyah. Takrir adalah sesuatu hal yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah ketika hijrah, ada orang yang dengan berbana menyambut Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Rasulullah setuju. Rasulullah senyum dan mengangguk-angguk. Tandanya itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang paling penting di atas penting adalah melaksanakan yang wajib didahulukan, baru yang sunnah. Dalam hadis, dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan, la qurbatul nawafil idza adarratul faraid. Amalan sunnah tidak akan bisa membuat kita dekat dengan Allah kalau menghalangi amalan yang wajib. Baca riwayat silahkan, boleh, tapi yang lebih utama baca Al-Quran. Ya. Pergi majelis taklim penting, boleh, bagus, tapi yang lebih penting lagi sholat 5 waktu. Pergi majelis taklim harus, masya Allah, tapi yang lebih penting lagi taat sama suami. Puasa sunnah boleh, bagus, tapi harus izin suami. Itu wajibnya di situ. Jadi harus bisa bedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Yang sunnah didahulukan. Dan insya Allah kehadiran kita pada hari ini akan membawakan asbab hidayah bagi kita semua, sehingga kita tergolong orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita orang buktikan kecintaan itu dengan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang kita orang mampu. Dan jangan pernah merasa tidak mampu selama kita orang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah Maulid Rasulullah Muhammad SAW yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberikan keberkahan bagi kita semua, dan insya Allah kita semua tergolong umat-umat Rasulullah Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat beliau, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang hilaf dan keliru bagi kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.